Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan. Yang pertama adalah tentang pembukuan anggaran. Secara penjelasan bahwa pembukuan anggaran begitu penting karena memang melibatkan proses penyimpanan data yang berkaitan dengan segala aktivitas usaha. Jadi wirausahawan harus punya pembukuan secara garis besarnya, dari mulai anggaran, penyusunan semua data-data mulai dari surat-surat berharga, terus kemudian penyusunan kas dan sebagainya juga harus tersusun dengan rapi. Data ini nantinya akan dapat dilacak dan dievaluasi berdasarkan kapan dan pada siapa aktivitas itu dilakukan. Jadi salah satu pembukuan ini adalah sebagai bukti bahwasannya ada transaksi, ada satu keputusan dan ada aktivitas usaha yang dilakukan oleh wirausahawan tersebut. Wirausahawan yang tidak membukukan setiap aktivitas usahanya kelak akan kebingungan melacak keberhasilan ataupun kesalahan dalam tiap langkah usahanya. Jadi salah satu bisa dikatakan salah satu fungsi pembukuan anggaran adalah untuk bagaimana menyimpan data tentang semua aktivitas usaha wirausahawan tersebut agar semua bisa teridentifikasi untuk dievaluasi, kemudian untuk dicek kembali untuk dijadikan satu keputusan apakah itu memang benar-benar langkah yang salah atau memang sudah baik seperti itu. Kemudian dalam pembukuan anggaran, proses pekerjaan akuntansi, proses pekerjaan akuntan atau akuntansi merupakan sebuah siklus yang dimulai dari pembuatan bukti transaksi sampai penyusunan laporan keuangan. Di dalamnya meliputi bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan buku pembantu, neraca saldo dan neraca lacur, dan laporan keuangan. Di sini secara garis besar bahwasanya dalam perhitungan seorang wirausahawan harus memiliki satu tolak ukur keuangan yang harus bisa diperhitungkan. Yang memperhitungkan bukan semua harus wirausahawan, tetapi dia harus memiliki seorang ekonom atau bisa dikatakan akuntan yang bisa bekerja secara accounting, di mana dia harus memanage semua hal yang berhubungan dengan anggaran. Jadi semua hal yang bersifat data itu dia juga harus memperhitungkan, mulai dari bagaimana tentang bukti-bukti transaksi, kemudian jurnal, kemudian buku besar dan buku pembantu, kemudian ada neraca saldo, neraca lajur, dan laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan ini memiliki peran penting, yaitu memberikan satu bahasa yang dimengerti semua pihak, membantu menaksir kemampuan memperoleh laba, penetapan, ya di sini maksudnya penetapan pentingnya arus kas yang akan datang bagi usaha, juga sebagai informasi yang akurat tentang perubahan-perubahan dalam harta dan kewajiban. Artinya laporan keuangan yang dimaksud di sini adalah satu pesan yang bisa kita maknai,
kita definisikan dengan baik, mulai dari semua hal yang terjadi secara aktivitas usaha, kemudian secara susunan keuangan, kemudian secara rincian arus kas, kemudian informasi yang akurat tentang perubahan dalam harta dan kewajiban seorang wirausahawan dengan usahanya. Kemudian secara tidak langsung bahwasanya manfaat di sini dijelaskan adalah manfaat pembukuan. Yang pertama adalah melacak transaksi usaha, kemudian membantu perkembangan usaha, kemudian mendasari analisis keuangan, melengkapi pemberkasan laporan, dan menimbang pemenuhan lain. Yang pertama tentang melacak transaksi usaha, artinya manfaat pembukuan yang pertama adalah melacak transaksi usaha adalah di mana salah satu cara untuk melihat kembali kesalahan atau mungkin kelebihan dari hasil usaha yang sudah dicapai. Kemudian yang kedua, memantau perkembangan usaha, di mana dengan kita memiliki satu pembukuan, kita akan memiliki data langsung. Data langsung dimaksud adalah data yang sudah disimpan dengan baik, disusun secara rapi tentang semua perkembangan, baik lajur kas, kemudian pemasukan, pengeluaran, kemudian perencanaan dari anggaran-anggaran yang sudah ada. Dari perkembangan itu kita bisa memantau dari data-data yang sudah ada. Kemudian mendasari analisis keuangan bisa dijadikan sebagai dasar utama untuk melihat kekurangan atau mungkin kerugian, maksud saya tentang kerugian yang dialami oleh perusahaan. Jadi analisisnya bisa dilihat dari cara pembukuan seperti apa tolak ukurnya, kemudian dilakukan satu riset dan kemudian akhirnya dikembangkan lagi untuk bisa menjadi satu tujuan yang lebih baik. Kemudian melengkapi pemberkasan laporan jelas. Salah satu manfaat pembukuan adalah sebagai bahan laporan, di mana biasanya seorang akuntan akan menyusun dan menyisipkan semua hasil laporan keuangan itu berdasarkan dari data-data yang ada. Jadi mulai semua bukti transaksi dan lain sebagainya itu semua dijadikan satu. Kemudian menimbang perubahan yang lain artinya di saat mungkin proyeksi dari sebuah usaha kita gagal, kita akan tahu apakah masih bisa berkembang atau berkelanjutan. Itu dilihat dari sisi pembukuan juga, itu juga bisa. Jadi polanya nanti akan dilihat bagaimana yang tahun lalu kita bisa berkembang berapa persen, itu karena apa. Terus kemudian kegagalan yang sekarang terjadi itu karena apa, dilihat dari data pembukuan yang sudah ada. Kemudian ini salah satu contoh neraca, ya, bisa Anda lihat sendiri, tidak perlu saya jelaskan detail. Jadi seorang wirausahawan juga harus mampu melihat kondisi keuangan perusahaan yang sudah tersusun. Artinya dengan seperti itu wirausahawan juga akan bisa memprediksi kira-kira nantinya akan seperti apa. Kemudian harus mengalokasikan dana dari mana lagi kalau misalnya memang kondisinya sudah sangat minim dan valid, itu seperti apa. Jadi dari bukti-bukti
semua pembukuan itu, termasuk salah satunya bukti contoh neraca seperti ini, bisa dijadikan patokan. Laporan laba rugi adalah laporan tentang penghasilan biaya serta keuntungan atau kerugian yang diperoleh selama periode tertentu, yang terdiri atas 4 bagian usaha, yaitu yang pertama penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok usaha, kemudian yang kedua biaya operasional, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan yang ketiga hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok usaha, biaya-biaya di luar biaya pokok usaha, dan laba atau rugi usaha. Jika dilihat dari laporan laba rugi, pengertiannya adalah laporan tentang penghasilan biaya serta keuntungan atau kerugian yang diperoleh selama periode tertentu, di mana laporan laba rugi ini memang laporan laba rugi ini memang harus disusun dengan rapi dan bisa akan menjadi satu data untuk melihat laba keberhasilan atau satu penghasilan dari keuntungan atau kerugian usahanya, yang dimana dilihat secara langsung ada 4 bagian usaha. Yang pertama adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok usaha, dimana memang itu pokok usaha itu memang ada keuntungan dan kerugian yang sudah pasti, kemudian hasil akhirnya berapa prosentasenya diambil dari situ, kemudian biaya operasional terkait dari biaya penjualannya, kemudian biaya administrasi dan biaya umum, yang dimana ini bisa menjadi satu tolak ukur dari pola biaya operasional. Terus kemudian yang ketiga dari hasil yang diperoleh di luar operasi pokok usaha, yang mana bisa dari mungkin keuntungan penjualan lebih, terus kemudian dari hasil dana investasi yang lain mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah biaya-biaya di luar biaya pokok usaha dan laba atau rugi usaha. Jelas tadi yang sudah saya katakan di awal, untuk yang keempat ini memang benar-benar biaya di luar biaya pokok usaha dan laba rugi. Jadi biaya yang benar-benar belum termasuk dari biaya perhitungan secara produksi, belum termasuk dari biaya penjualan, pajak dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan laporan arus kas menggambarkan penerimaan, pengeluaran serta saldo kas pada suatu periode tertentu. Arus kas memiliki 3 kategori usaha, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Artinya di ketiga kategori ini semua dalam laporan arus kas harus bisa disesuaikan. Artinya kegiatan operasional itu apa saja, kemudian kegiatan investasi yang dimaksud itu dari mana saja sumbernya, kemudian kegiatan pembiayaan itu dari mulai apa saja yang dibiayai, yang diperlukan, semuanya harus disusun secara rapi. Nah, ini yang dimaksud dengan alur perhitungan laba rugi, di
dimana kurang lebih rumusnya adalah penjualan kemudian dikurangi dari bahan baku, kemudian upah produk ditambah upah produksi, ditambah biaya produksi lainnya sama dengan harga pokok produksi. Jadinya seperti itu. Kemudian di sini yang di bawah ditambah dengan pendapatan lainnya, nanti sama dengan, kalau ditambahkan dengan pendapatan lainnya sama dengan pendapatan total. Kemudian kalau ditambah atau dikurangi dari persediaan sama dengan harga pokok penjualan, di mana pendapatan total nantinya dikurangi biaya lainnya, kemudian ditambah harga pokok penjualan tadi, dan sama dengan laba atau rugi, seperti itu. Jadi saya kira ini memang satu pokok yang memang harus ada dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis, harus bisa benar-benar dilakukan. Karena dengan seperti ini, dengan alur yang sudah ada ini, perhitungannya nanti seorang wirausahawan dapat memprediksi nanti ke depannya kira-kira akan seperti apa prediksi untuk nantinya keuntungan yang akan dicapai itu seperti apa, berapa persentasenya, itu pasti akan bisa dilihat dari penyusunan alur perhitungan laba rugi ini. Kemudian alur pelaporan kas, di sini dijelaskan tentang masuk atau cash inflow dari modal hasil operasi, dari pinjaman, penjualan aktiva tetap ya, terus kemudian cara operasinya mulai dari keuangan atau cash outflow, pembayaran utang dagang ya. Pembayaran utang dagang ini maksudnya biasanya pengusaha akan memiliki satu pengeluaran rutin yang misalnya yang harus dibayarkan, seperti itu. Kemudian pembayaran utang jangka panjang ini biasanya dari kredit yang dia miliki. Kemudian pembayaran tunai, seperti itu. Jadi alur secara garis besar pun alur pelaporan ini juga harus ada dari arus kas, itu juga harus dilakukan, disusun dengan rapi untuk data pertimbangan untuk kualitas usaha, dari mulai memprediksi tentang laba rugi, kemudian penyusunan anggaran yang baik dari pengelolaan pertimbangan yang sudah ada sebelumnya, agar bisa teridentifikasi gitu, bisa diketahui kira-kira kekurangannya apa. Kemudian dari sisi yang lain, secara perhitungan akan jauh lebih matang, akan lebih bisa terkontrol dengan baik. Kemudian masuk pada pajak dan sistem pemungutan. Hal ini memang salah satu yang sangat terkadang bisa dijadikan momok, tapi juga terkadang juga memang ini harus menjadi satu kewajiban untuk sebagai warga negara yang baik, khususnya di Indonesia, bahwasanya pajak adalah salah satu hal kontribusi dari warga negara Indonesia terhadap negaranya untuk kualitas kesejahteraan rakyat besar, rakyat umum di Indonesia, dengan salah satunya melalui pajak. Karena memang pengusaha itu juga dinilai sebagai seseorang yang bisa dikatakan sebagai
wajib pajak pribadi yang mandiri yang berkomitmen untuk mengalokasikan keuntungan dari perusahaannya untuk pajak juga, seperti itu. Jadi di sini pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan 3 sistem, ya. Yang pertama adalah self-assessment system, di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak bersifat aktif. Pihak aparat perpajakan hanya mengawasi dan tidak ikut campur. Sistem ini untuk perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Kemudian yang kedua adalah official assessment system, di mana wewenang ini menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak aparat pajak, sementara wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak. Sistem ini digunakan untuk pajak daerah. Jadi dalam konteksnya official assessment system ini memang biasanya kita akan mendapatkan surat ketetapan pajak yang harus dibayarkan, terus kemudian jumlahnya berapa, seperti itu biasanya. Kemudian yang ketiga adalah withholding system, di mana kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak. Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat atau daerah. Jadi ini untuk kepentingan pusat dan daerah pajak untuk biasanya untuk PT, BUMN dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi yang memang benar-benar untuk menentukan besarannya pajak. Masuk pada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi 3, yaitu wajib pajak orang pribadi, badan, dan pengusaha kena pajak atau PKP, yang perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, orang pribadi yang dimaksud di sini adalah warga negara Indonesia atau orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Pajak orang pribadi menggunakan self-assessment system sebagai dasarnya. Kemudian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan,
perseroan terbatas, kemudian perseroan komanditer, kemudian perseroan lainnya, badan usaha milik negara juga termasuk ya, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kemudian perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, atau bentuk usaha lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pembebanan Nilai 1984 dan perubahannya terakhir dengan UU nomor 42 tahun 2009. Kemudian masuk pada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, menghitung pajak terutang. Ketiga, memungut pajak bagi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Kemudian yang keempat, memotong pajak bagi yang ditunjuk pemotong pajak, memperhitungkan kredit pajak, menyetor atau membayar pajak terutang. Yang ketujuh, melaporkan pajak terutang melalui SPT atau surat pemberitahuan, baik SPT massa ataupun tahunan. 8. Melakukan pembukaan atau pencatatan, membuat atau menyimpan dokumen terkait seperti buku transaksi dan lain-lain. Kemudian hak wajib pajak. Yang pertama, kerahasiaan wajib pajak tetap harus dijaga. Kemudian penundaan pembayaran ini bisa dilakukan untuk mungkin ada hal-hal yang urgent yang dilakukan, terus kemudian akhirnya mengharuskan seorang wajib pajak tersebut untuk melakukan penundaan, bisa. Kemudian pengangsuran pembayaran sama halnya dengan penundaan, bisa mungkin kemampuannya mungkin diangsur dan lain sebagainya, ini bisa, ini salah satu hak wajib pajak juga. Penundaan pelaporan SPT tahunan ini biasanya harus melalui laporan terlebih dahulu kepada Dirjen Pajak yang terkait. Kemudian pengurangan PPh pasal 25, kemudian pengurangan PBB, pembebasan pajak, terus kemudian insentif perpajakan, kemudian penetapan
penetapan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Kemudian masuk pada surat pemberitahuan masa. Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan telah memiliki NPWP, maka ia wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa atau laporan bulanan ke KPP, tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian adapun jenis SPT masa sebagai berikut. Yang pertama adalah SPT masa PPh pasal 25, merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya. Kemudian yang kedua, SPT masa PPh pasal 21/26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang ketiga, SPT masa PPN. Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP wajib memungut pajak penambahan nilai atau PPN memungut pajak penambahan nilai atau PPN dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPHBM serta menyampaikan SPT masa PPN. Kemudian yang keempat, SPT masa PPh pasal 23/26 wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 memiliki kewajiban memotong, menyetorkan PPh pasal 23 dan melaporkan SPT sebagai pasal 23. PP nomor 46 tahun 2013 memberikan batasan untuk wajib pajak tertentu yang dengan omset sampai dengan jumlah tertentu untuk dikenakan PPh secara final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak tersebut dalam ketentuan ini dapat disebut wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Artinya secara garis besar dalam penentuan pajak penghasilan bruto tertentu ini dilihat dari kualifikasinya. Dalam hal ini dua kriteria yang memenuhi, yaitu yang pertama tadi yang saya sebutkan klasifikasinya. Yang pertama adalah wajib pajak pribadi atau badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap. Dan yang kedua, B, menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi bisa dihitung sendiri kira-kira kalau misalnya prediksinya sudah di angka 4,2 tidak termasuk wajib pajak ya. Jadi intinya kalau misalnya 44,8 miliar per tahun bisa Anda bagi sendiri
kira-kira jumlahnya berapa, seperti itu. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, perdagangan, dan atau jasa yang dalam usahanya di antara lain 1. Menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap ataupun tidak. 2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat usaha atau berjualan. Jadi ini wajib pajak untuk orang pribadi yang membuka usaha yang misalnya lapak jualan yang mungkin ada di pinggir jalan, kemudian akses dari fasilitas umum seperti itu harus dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak badan yang pertama adalah wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. 2. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar. Kemudian wajib pajak yang sudah dikenakan PPh final, ini PPh final ya, PPh final berdasarkan ketentuan yang lain juga dikendalikan dan pengenaan PPh final berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, yaitu A. Pengusaha yang melakukan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. B. Pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. C. Pengusaha real estate. D. Pengusaha yang melakukan persewaan tanah dan atau bangunan. Bagi para pengusaha yang sudah dikenai PPh final Bagi para pengusaha yang sudah dikenai PPh final berdasarkan ketentuan lain, maka pengenaan pajaknya tetap mengikuti ketentuan pajak tersebut tadi yang di atas ya. Jadi omset dari wajib pajak yang bersangkutan dalam 1 tahun pajak tidak lebih dari 4,8 miliar. Wajib pajak tersebut tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013. Contoh kasus, CV Ade Jaya adalah pengusaha UMKM yang bergerak di bidang konstruksi. Pada Januari sampai Desember 2013, omset usahanya tidak melebihi 4,8 miliar. Maka CV Perkasa bersama tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasar PP nomor 46 tahun 2013 ini, melainkan tetap mengikuti ketentuan PP nomor 51 tahun 2008. Jadi ketentuannya mungkin tetap membayar pajak, tapi mungkin pajak tentang izin usaha dan bangunan seperti itu ya. Kemudian SPT tahunan yang terakhir,
Setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan. Fungsi surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak dan telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Dan yang ketiga adalah harta dan kewajiban. Baik mahasiswa-mahasiswaku, dalam konteks materi tentang perhitungan ini, intinya dasarnya adalah bahwa seorang wirausahawan juga harus memahami tentang kontribusi apa yang harus diberikan untuk negara. Kemudian yang pertama, salah satu kunci utama dalam sebuah keberhasilan usaha itu juga harus selain adanya bagaimana pengelolaan bisnis, kemudian bagaimana pemikiran tentang pendanaan, bagaimana pemikiran tentang pengembangan dari segi manajemen, dari segi struktural, dari segi investasi, kemudian bagaimana pola keuangan yang akan dikembangkan. Seorang wirausahawan juga harus memiliki perhitungan yang baik tentang bagaimana mengelola keuangan perusahaan. Terus kemudian harus bisa menentukan SDM yang baik untuk bisa membantunya untuk mengatur keuangan, baik secara pembukuan anggaran, kemudian perencanaan, kemudian dari pengelolaan secara manajemen, secara operasional, kemudian penataan dan lain sebagainya tentang aset dan lain sebagainya. Semua harus disusun dengan baik, dikelola dengan baik agar bisa menjadi satu kesatuan data yang terorganisir untuk bisa dievaluasi setiap kali ada hal yang memungkinkan untuk mengharuskan untuk dikembalikan lagi pada masa awal dengan data yang ada. Artinya kerugian yang sedang terjadi ini kendalanya apa, kemudian perbedaannya dengan yang dulu seperti apa. Semua perkembangan yang bisa terjadi dalam sebuah perusahaan itu tentunya juga harus dikendalikan dari sisi perhitungan. Selain pengelolaan, selain tentang pendanaan, selain bagaimana pengembangannya, juga harus ada perhitungan yang baik. Seperti itu. Jadi dengan kata lain, wirausahawan juga harus mampu memiliki prediksi tentang keuangan yang baik, prediksi tentang penyusunan semua alokasi keuangan dan anggaran-anggaran yang baik. Itu semua harus bisa dikendalikan dan dibantu oleh seorang akuntan untuk menyusun semua itu dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang pengusaha juga harus memikirkan bagaimana caranya memiliki kontribusi besar untuk negara melalui pajak. Dia juga harus mempelajari secara rinci tentang kira-kira dia ini sebagai pengusaha yang kena pajak dalam jenis yang mana.
kemudian apa yang harus saya lakukan, hak dan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik dalam segi pajak ini seperti apa. Itu harus dipelajari guna untuk pengukuhan usahanya agar diakui oleh negara secara garis besar dan bisa berkembang secara pesat. Salah satunya perkembangan juga bisa dilihat dari perhitungan dan bagaimana caranya untuk bisa memberikan kontribusi besar untuk negara, seperti itu. Semoga semua penjelasan yang sudah saya jelaskan dalam materi kali ini bisa membuat Anda memahami, dan semoga tugas kelompok untuk pencapaian nilai di mata kuliah kewirausahaan ini sebagai salah satu kontribusi untuk kegiatan mahasiswa yang harusnya memang secara, jika tidak daring, kalian harus bisa memberikan edukasi untuk memasarkan produk kalian. Tetapi ini mungkin secara daring nanti kalian hanya bisa membuat satu bentuk bisnis plan yang baik yang nanti akan dipresentasikan setelah UTS. Mudah-mudahan semua penjelasan dari awal sampai materi kali ini bisa benar-benar bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, kehilafan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.